Segalanya nyicipin neraka, kecuali satu yang tidak nyicipin neraka, langsung ke surga. Namanya firqatun najiyah, firqah yang selamat. Nama lainnya ahlus sunnah, orang yang berpegang pada sunnah. Nama lainnya lagi salafus salih, pendahulu kita yang salih. Ya. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa man? Iya ya Rasulullah, siapa satu firqah yang tidak akan menyentuh neraka itu walaupun sesaat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang-orang yang cara beragamanya, cara berdinnya, memahami agama, memahami din, mengamalkannya seperti hari ini aku memahami agama, mengamalkan agama. Inilah yang ini dinisbatkan oleh kelompok Islam masing-masing, sampai saking hendaknya namakan dirinya salah, ya? Langsung namakan ahlus sunnah, tahu? Ya. Dan itu apa namanya, ada juga yang langsung biar tidak kemana-mana pengikut Nabi Muhammad, langsung Muhammadiyah, ikut Nabi Muhammad. Jadi kalau orang ikut Nabi Muhammad tidak lagi nyasar, mengikut Jundullah belum tentu pak. Terus terang aja ngecek di mana-mana, jangannya kamu mengikut Jundullah. Nah Jundullah ini belum tentu ke surga, tapi belum tentu juga ke neraka. Bukan tengah-tengah, belum pasti. Ngikut Gus Dur belum pasti ke neraka, apalagi ke surga. Ngikut Maruf Amin, jangan direkam yang itu Pak ya. Belum pasti ke neraka, apalagi ke surga. Kalau yang saya, ya, belum pasti ke surga, apalagi ke neraka. Kalau yang saya, mau baik, tidak? Lain tekanannya baik ya. Ikuti siapa lagi? Ngabalin. Belum tentu ke surga. Ke neraka tak tahu. Ya. Ikuti siapa lagi? Aku tidak masuk. Baik. Pokoknya mengikuti siapa baik tidak ada jaminan itu pasti masuk surga, dan tidak pula memastikannya masuk neraka. Tapi kalau mengikuti Rasulullah, mengikuti Muhammad, ya, pasti masuk surga. Kalau ada bapak ibu punya paham Nabi Muhammad belum pasti masuk surga, nah itu tidak ada lagi satupun manusia yang masuk surga. Kalau bukan Nabi Muhammad yang masuk surga, maka tidak ada lagi penghuni surga. Kosong. Belum hebat Nabi Adam tanpa kita merendahkan Nabi Adam. Belum hebat Nabi lain, masih hebat Nabi kita Muhammad ini. Ini kita sebentar lagi maulid apa itu? Maulid. Yang sebenarnya bukan maulid, tapi benarnya milad sebenarnya. Cuma tidak lemah. Milad apa? Ya, kan bahasa yang paling kuat kalau ahli bahasa Arab tuh. Kalau itu tuh bukan maulid. Benar tuh milad, tengok. Milad bank syariah kan. Yang kedua, tidak ada maulid bank syariah. Yang benar itu. Cuma tidak lemah dengar, bukan dulu kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dirahmati Allah. Nah, itulah makanya kenapa kita nak kembali ke pemahaman Rasulullah? Ya, karena Rasulullah sudah menyebutkannya, Bapak Ibu, ya, bahwa pasti umatnya ini akan mengalami firqah lebih banyak dari orang Yahudi. Ya, makanya
kita ngapo nak belajar manhaj salaf kan. Ini di apa di lewat Buya Jusman, Buya Kam malam tadi kan. Dari manhaj salaf. Saya bukan nak ikut cara ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke manhaj salaf. Kenapa? Karena mereka itulah yang dijamin selamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, akan disepakati oleh keduanya atas kesahihannya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi dalam memahami Islam, mengamalkannya, mendakwakannya, qarni, generasiku. Generasiku itu punya Rasulullah. Ini ashabul Rasul. Kata para ulama, rentan waktunya kisaran 100 tahun sampai para sahabat yang terakhir wafat. Rentannya lebih kurang hawalai 100 tahun. Sampai sahabat-sahabat yang wafat terakhir. Apa Bapak Ibu diam? Bingung pening kan? Jadi gini akan saya. Kita sekali-sekali tinggi pun. Kayak yang lain-lain lah suka dengan kan. Yang ini jarang kan. Pening-pening tak apa-apa. Ya. Yang penting memahami agama lebih mulia dari pening mikirkan nak nyoblos yang siapa besok. Tanya sama Uyeka. Yang paling ngerti. Penting mikirkan agama lebih elok. Mikirkan apalah yang kita jelaskan. Tidak ada lebih elok memahami agama kecuali Nabi dan sahabatnya. Tidak ada eloklah itu apa namanya kiai kita Indonesia, bukan kita merendahkannya, bukan, tidak ada. Nabi itulah yang paling. Kalau Nabi tidak paling elok memahami agama, siapa lagi yang paling elok memahami agama? Orang dia dititipkan agama, ya kan? Itu. Sahabat Nabi yang paling tahu nengok Nabi hidup kan, yang paling langsung hidup bersama Nabi, beriman dan mati di atas imannya. Sahabat Nabi, makanya tokoh itu nanti insya Allah masuk surga, tidak pakai lagi di verifikasi tokoh itu, langsung baik. Rasulullah Muhammad tidak lagi diverifikasi dalam buku, tidak ditanya lagi kalau Nabi itu yang mungkin ditanya kan. Nabi apa hanya masalah siapa nabimu? Nabi Muhammad ditanya siapa nabimu? Saya. Jadi tak ada verifikasi lagi. Omongan itu khusus itu. Tanpa verifikasi. Surga langsung baik. Dan kita ini dia diverifikasi. Berkas pertamanya Pak, sholat kita diverifikasinya. Berkas sholat itu tengok dulu. Sholuhat apa fasadat, bagus apa rusak. Kata ahli ilmu, bagusnya solat itu dinilai dari 4. Kalau nak nilai solat kita A, 4 poin. Satu caranya, not fardu yang dimaksudkan, sunat di luar itu. Satu caranya berjamaah. Berjamaah itu nilainya A. Di rumah maupun di masjid A nilainya. Karena keumuman hadis, salatul jamaati khairun min salatil fardhi bi 27. Tidak disebutkan di masjid atau di rumah. Pokoknya asal berjamaah 27 kali lipat. Nilainya A. Tapi kalau di masjid masuk poin kedua. Tempatnya yang paling terbaik di masjid. Khairul amakin fil ardi masajidwa. Sebaik-baik bagian bumi ini menurut Allah tidak ada lain. Tidak ada gedung DPR, tidak gedung MPR, tidak gedung putih, ya, tidak gedung hitam, tidak gedung lain. Yang paling elok di bumi ini masjid. Makanya siapa baik yang masuk masjid orang paling elok. Bapak Ibu yang hadir ini orang elok kan? Tidak ada yang buruk. Ya, elok kan? Sampai yang nak maling sandal pun masih tetap elok. Karena dia baru ingat yang maling itu maling kan? Yang masuk masjid dulu. Masjid dulu elok. Asal masuk masjid orang elok tu. Ya,
bekang masjid jadi elok je. Sebab bagusnya tempatnya itu. Seburuk-buruk tempat di bumi ini suha pasarnya. Sama bapak menggali di pasar ya. Pokoknya masuk pasar itu jangan cepat itu. Ya. Masuklah kamu ke pasar agak akhir, keluarlah agak cepat. Kalau masuk masjid cepat. Aku duluan juga tadi Pak. Jangan ada kerja lain, langsung sikau. Ya. Yang 4 lagi sikau. 4 dua dikit. Keluarlah paling akhir, bapak ibu yang paling terakhir lah yang paling akhir. Tungguin siapa yang paling akhir. Jago masjid itu lah yang terakhir. Oke, itu paling terakhir garing itu biasanya terakhir. Yang gara-gara itu terakhir. Itu mengalahkan garing. Makanya garing Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu paling elok ini. Ya, paling elok coba itu. Yang pertama, ya sholat di dalam itu terus menerus non-stop. Sekali sholat kayak di situ 1000 kali lipat yang Masjid Nabawi, 100 kali 1000 lipat Masjidil Haram. Kita sholat sekali, kita sholat selama 80 tahun lebih berjamaah terus. 5 waktu di masjid terus tidak akan melawan dan waktu sholat 10 hari. Ya, 5 waktu berjamaah. Kenapa tempatnya itu masjid paling terbaik di bumi? 3 masjid Allah, Masjidil Haram, wa Masjidil Nabawi Asy-Syarif, wa Masjidil Aqsa. La tasuddu riha illa ila salasatil masjid. Jangan kamu jor-joran ngabisan dana kecuali untuk pekerjaan 3 macam. Kalau nak jor-joran ngabiskan dana, satu pergi ke Masjidil Haram. Ibadah haji dan umrah, tak apa-apa. Kalau bapak yang kaya di sini tak usah nunggu haji antri panjang. Kalau kami tak ada jalan lain, lebih hati itu lain cepat. Lah, ada jalan lain, binti dah cukup, ada binti, cuma untuk barang yang tapi ada itu lain lebih cepat. Aku kalau ada binti gini 1M, aku berangkatnya Pak Haji last list load itu, yang 250 juta dari kau daftar besok berangkat. Jadi ya, kalau ada, aku berani ngecek itu ada lain pun kan. Makanya pada ngecek kan. Tak apa-apa, ya. Nah, kalau nak jor-joran, ahli politik ini boleh lah jor-joran. Ya, tapi jangan lupa, lebih harus jor-joran lagi di masjid ini, di ibadah haji dan umrah di Masjidil Haram. Karena nilainya tak tanggung-tanggung. Kalau sedekah bapak tadi, infak bapak tadi nilainya 700 kalau diterima Allah. Kama salihabatin ambadat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'at. 700. Apa yang sedekah 1000 tadi 700.000. Ya kan? Ya, yang sedekah 10.000 tadi kalikan dewe buat kali ini. Kalau untuk ziarah ke Masjidil Haram, ya, ibadah haji dan umrah hitungannya ya alfi 1000 kali berapa tu? 1 juta kali lipat khusus alfin dirhaman alfin dinar. Makin banyak kita mengeluarkan duit untuk ibadah haji dan umrah makin besar juta. Kalau 100 juta triliun lipat. Itu 3 masjid. Masjid Allah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu makanya poin kedua, sebaik-baik tempat masjid solat fardu yang paling terbaik tidak ada melebihi masjid. Yang lainnya sah, jumilat liyal ardu masajid wa. Semua bagian bumi ini kecuali yang najis yang memang tidak boleh seperti WC, kamar mandi, kandang binatang, kandang hewan, itu bukan masalah najis, ya baunya tidak tahan gitu kan. Najisnya jauh, bau juga tidak tahan. Lalu yang itu halal, dijadikan sah untuk sujud, diterima oleh Allah. Kita sholat di rumah diterima. Tidak ada kajian terlalu over itu. Apa yang sholat di rumah tidak akan diterima sholatnya? Tidak ada, karena Utsaimin dalam penjelasannya sudah jelas. Kata-kata la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang mendengar azan laki-laki tidak datang ke masjid, itu bukan tidak diterima sholatnya, tidak akan sempurna artinya. Ya, la sholata. Ya.
Sholat di rumah diterima cuma satu nilainya. Ya. Tapi tidak akan sempurna. La yaktamilu sholata 'abdin. Tidak akan sempurna sholat seorang hamba itu. Laki-laki yang mendengar azan tapi yang bisa pergi ke masjidnya tidak sempurna, bukan tidak diterima. Tapi ada juga pahamnya yang agak over kan, biasa ekstrim itu dapat pula kan. Ya pun sholat di rumah haram, batal, tidak diterima. Memang awak yang menerima sholat. Kayaknya agak dalam dikit kan, itunya bacanya. Apa agak tepat kan? Makin dalam ilmu semakin tepat porsi kayaknya kan. Kalau banyak baca tekstualnya memang ya la sholata, tidak ada sholat. Kalau bunyi teksnya ya, tapi hadis itu tidak semuanya langsung bermakna tekstual. Ada yang perlu penjelasan, ya, perlu penjelasan ahli hadis baru dia pas dengan tujuannya. Berarti hadis tentang itu malaikat tidak nak masuk ke rumah atau anjing itu kan tidak bisa dipahami langsung tekstual. Kalau dipahami tekstual bahaya. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Ada orang nak mati, oh anjing banyak-banyak ke rumah. Jadi dia urung mati. Nah, itu tak ada sangkut pautnya. Anjing-anjing ini mati kan Allah pula serempak dengan orang. Yang dimaksud itu malaikat rahmat, termasuk Jibril di dalamnya. Memang ada asbabul wurudnya itu. Jadi kan perlu penjelasan ahli hadis. Jadi Bapak Ibu itu apa namanya? Itu apa tempat paling terbaik. Itu poin kedua. Poin ketiga biar sholat kita bagus kata ahli ilmu, yakni setelah tempat, cara, yakni waktu. Afdhalus sholat di awal waktu. Tidak ada melebihi nilai sempurna sholat fardu itu kecuali di awal waktu. Kapan dimasuk awal waktu? Azan sampai ya jeda sedikit, kemudian qomat, itulah awal waktu. Setelah itu tidak masuk lagi di awal waktu. Kalau sholat di luar itu diterima sampai batas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholat asar kan, masuk maghrib. Allahu akbar diterima, sah. Ya. Cuman tidak lagi nilainya A, nilainya udah D. Tidak akan wisuda gitu kalau nilai D. Namun di rumah nilainya D, sendiri nilainya D. Kalau D kan lompat itu mana wisuda lagi gitu. Kalau nak nilai di top B plus harus poin yang keempat, ya kekhusyuan. Khusyuk itu yang keempat kan. Khusyuknya itu yang susah diprogram. Kalau ini kalau tiga itu pada di awal waktu, cara berjamaah, tempat di nanti kebudayan programnya. Saya kendak melawan malas. Mudah, tapi kalau yang khusyuk, wah tidak mudah itu. Imam Hasan sering ngomong saya bisa khusyuk sholat itu setelah 50 tahun itu. Jadi belum sampai umur yang 39 belum yang ada. Ya. Setelah 50 tahun semayang non-stop fardu sunnah dari itu baru dapat rasanya nikmat sholat. Makanya ahli termasuk ahli-ahli sholat yang khusyuk kan sampai saking khusyuknya waktu panah tertancap di punggungnya. Ya dulu tidak ada bios itu sabut saya sedang sholat. Man kita jangan kena nyabut dalam sholat. Sholat tidak kita mempanah lancap punggung berjauh. Masa kita sholat kita mempanah lancap punggung. Mana ali tidak nyabutnya dalam sholat. Ya. Selesai ali sholat, ditanya Allah sudah cabut tadi. Lah sudah, ada terasa katanya. Luar biasa. Ya. Nah, kita yang buat berbunyi orang manfaat itu. Berarti hanya membuyai yang ke mukanya. Macam-macam di muka di Masjidil Haram itu. Ada yang berbunyi, dijawabnya maksudnya lagi. Ini seberang itu kalau Indonesia, tidak pernah dengar. Jadi bahasa Indonesia orang seberang itu. Diangkat. Kalau tanya, ahli fikih boleh tidak? Tanya mau fikih corona. Saya fikih corona, ada fikih. Tapi jawab ini. Tapi kalau yang berbunyi lupa matikan daripada ganggu orang, itu termasuk di bab al-mubahatu bis sholat, sesuatu yang dibolehkan tidak mengurangi nilai, tidak merusak sholat karena memang darurat saja. Tapi kalau nyambut telepon mana kau tadi, kau tanya tidak ada. Itu batal sholatnya. Tapi ada kan malah punya ada yang mau dari itu nyambutnya. Satu kira mulai lagi ada masuk aja sholat lagi. Padahal Tuhan.
Jadi Bapak Ibu yang itu ragamnya itu kan, di situ kan macam-macam kan. Ada yang cuma jalan-jalan baik, ada yang kena banyak duit baik kan, yang ada yang namanya bisnis, ada sampai belanja udah gitu, pas balik kan lupa yang bawahnya. Ada yang nak ibadah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan dirahmati Allah SWT. Nah itu generasi sahabat. Kemudian ya generasi sesudahnya sumalladzina yalunahum. Siapa itu yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi beriman mati di atas iman? Itu namanya tabi'in. Nabi nyebutnya sumalladzina yalunahum. Siapa lagi? Sumalladzina yalunahum. Itu sudah itu lagi yang bertemu dengan orang yang berguru langsung dengan sahabat, beriman dan mati di atas iman. Tabi'un tabi'in di 300 tahun. Sejak dihitung 1 Hijriah sampai 300 Hijriah itu masa keemasan Islam. Khairul qurun dinamakan salafus salih. 3 generasi itu dijamin Allah selamat dalam memahami Islam. Tidak ada lebih selamat dalam memahami Islam kecuali 3 generasi. Makanya kita nak kembali ke manhaj mereka. Yang lainnya itu banyak ditambahi kalau masuk tarekat di dalamnya, masuk tasawuf, masuk tak manusia kalau. Nah, segalanya kata Nabi pasti menyentuh neraka. Tinggal namanya. Ada yang 1000 tahun di neraka keluar, ada yang 2000 tahun keluar, ada yang setahun keluar. Bapak enggak yang mana? Dan tahu kan? Makanya kita pilih belajar mana balik ke generasi salaf. Beragama dengan ilmu, tidak boleh dengan taklid. Asal ikut baik. Kata guruku model ini, guru yang masuk neraka yang masuk juga. Kata guruku belajar. Makanya ini majlis ilmu. Hanya safari silaturahim, tapi ini ilmu. Walaupun 15 menit ada ilmunya, walaupun taknya sambil tahu-tahu sambil kurang tujuannya ada ilmunya. Ilmunya ini yang mahal. Karena ilmu ini nur, cahaya. Sekecil apapun cahaya, kalau waktu itu dibutuhkan tidak ada lebih berharga. Mati lampu dari lilin tidak ada, malam gelap gulita, terang bulan tidak, cuma ada senter dari majikan seujung ini. Insya Allah walaupun tidak sepadat waktu kita pakai lilin, kita bisa berjalan sampai habiskan. Tidak? Walaupun sekecil apapun ilmu itu tetaplah bermanfaat. Jadi Bapak Ibu yang memang Allah berada ini sepuh-sepuh ya, pendiri-pendiri safari WA ini dapat bapak-bapak, ustaz-ustaz, buya-buya dapat bagian kebaikan. Kebaikan kalau ya, nonton walaupun meninggal lah, dulu ada sejak. Kalau pendahulu, mana perlu nak terakhir pendahulu, kan? Jadi Bapak Ibu yang akan Allah, mungkin itu saja Pak ya. Jadi jangan ada lagi generasi salaf. Nah hari ini kan banyak orang yang jauhkan kita dari Islam. Islam itu cukup sudah sembahyang, sudah haji, sudah adanya. Ya. Kalau model itu cara kita buat Islam cuma sembahyang di haji ritual dikit. Ya, makanya perintah sholat, perintah haji itu di terakhir kalau coba. Di 10 tahun terakhir kalau mulai dari sholat di awal menjelang hijrah, saya puasa 2 tahun hijrah itu, dan yang seabrak hukum Islam tidak terhitung lagi kalau dibukukan semestinya dan muat itu cuma 10 tahun. Yang 13 tahun itu membahas masalah akidah kalau manhaj kalau. Ya, prinsip keyakinan tidak ada gunanya, hanya amal kalau mesinnya rusak. Bodi itu elok, udah bapak kan terbit buat bodi tahun 2021, belum ada tahun dia dibuat keluar bodi kan, saking kekerotnya. Tapi mesinnya tahun 78 tidak perlu ada gunanya mau barang. Naik tapi mundur dia, banyak dorong daripada jalan. Ya. Untuk apa yang banyak ini? Mesin itu dielokkan dulu, nak bodi walaupun ambulator masih kelok. Ya. Kalau akidah elok, walaupun mungkin masih ngicu-ngicu dikit, masih kelok itu. Jangan hidupnya, nanti dikit-dikit baik. Maksudnya itu kan. Kalau tak hijau tak mungkin jarang itu dah. Yang kita ada hijaunya itu Pak cuma 2 baik. 1 kecek Tuhan, 2 kecek Nabi. Khairul apa? Faina sedapal hadis kita Allah. Sejujur-jujur perkataannya cuma Al-Quran tu lah. Jadi itu kalau WHO bisa hijau nama. WHO yang itu jangan segala kecian WHO didengar kalau. Lagi di dalamnya banyak orang seberang. Ya, mengaku kita nengok dulu. Tahun apa bukan COVID-19 ini? Tengok dulu. Yang namanya tahun itu
cepat menular mematikan, itulah hukum ta'un menurut sunnah. Kalau cepat menular tidak mematikan bukan ta'un namanya, itu ta'un. Nah, kalau saya ini betul bersih saya lain lagi. Ya, kalau kopi Islam tadi menular cepat tidak mematikan. Makanya dia belum masuk ta'un. Belum masuk ta'un belum boleh meniadakan sholat Jumat, belum boleh. Belum boleh kalau belum ta'un, kalau ta'un boleh. Kalau ta'un itu orang terpapar itu hampir positif 80% mati. Dari di zaman Umar itu di Amwas itu, kalau bukan lari ke bukit Rubin As itu tidak akan selamat, mati kalau. Kalau kita ini kan itu bukan saya yang ngomong, kan orang gugus juga ada Pak. Ya, Pak Jokowi dewe ngomong, jangan takut. Aku nukil dewe, kalau tengok di video itu ada. Jangan takut, 94% sembuh. Berarti kan kalau orang 100 cuma orang 6 yang mungkin mati. Mau Jokowi ngomongkan aku lurusnya baik. Percaya sama Jokowi kamu Bapak Ibu. Kalau hadis tidak. Jangan takut. 100% orang itu cuma 94 yang mati. Yang aku ya 94 sembuh, 6 tuh masih sedang dirawat, 1 yang mungkin mati. Itu memang jalan mati nih aneh. Walaupun tidak kena COVID juga. Ya, tapi tengok juga kan kita kan cuma diberi akal, diberi wahyu. Kan di agamanya ada kan? Jangan kita ngecek. Ustaz, jangan itu baca ngaji tentang COVID, tidak ada di agama itu kerja kesehatan. Kita apa di agamanya ada kesehatan. Ya, tanah buka, lengkap agama. Semua orang mutasamin, lengkap dan paripurna. Ada kalau, cuma detail-detailnya baru di ilmu kesehatan. Nah, itu. Jadi pintasan-pintasan gitu misalnya ada kan? Itu kira-kira Pak ya. Jadi jangan takut lagi Pak ya. Musuh terbesar kita adalah kepanikan, kecemasan, imun kita turun. Kalau imun turun, itulah galak jin itu. Jadi KW Ustaz ini naikkan imun. KW aku naikkan imun juga. Aku tidak makan masker atau apa saja. Ya, bukan masalah apa-apa. Satu, aku susah nampak kalau pakai masker. Baru 5 menit susah nampak. Corona pun tengok, nampak tak susah. Ya, yang yakin dengan yang nyaman pakai masker pakai. Aku tidak nyaman. Dari awal aku tidak pakai. Ya, karena tidak nyaman 5 menit susah. Tapi aku bawa mana-mana ada masker. Kalau rahasia tidak kena kita. Kalau rahasia orang Pak, tentu 100.000 dapat 200 tinggal 100. Tapi kalau yang PNS dan Pak Dokter Suryadi jangan. Ya, itu dapat masuk tentang pemerintahnya lah. Kalau kita tidak ada PNS bukan yang mutasi ini dapat cakman yang mutasi ini. Ya, 14 tahun kan. Kok asal dengan buya-buya saya kan. Kok asal itu kan. Satu apa dua sama baik kan. Dia Bapak Ibu ini saja mungkin. Ya, walaupun buya-buya dikit. Yang terutama yang tadi corona itu Pak Dokter bukan tidak ada maksud menyentuh pemerintah ya. Itu subterapi ya gitu. Kita jangan takut juga lagi, yang nak pengajian mulai yang pakai protokol cuci tangan. Kalau kita bukan takut lagi, bukan cuci tangan lagi, badan cuci kalau tadi, dan badan mandi langsung, mandi habis. Ya, kalau yang batuk, terutama yang batuk pakai masker. Bukan masalah COVID, yang air liur itu tidak tahan orang. Batuk pakai masker. Ya, yang sehat, kalau nyaman pakai, jangan lepas ini kan, batuk kan. Pakai, aku tidak nyaman kalau aku kurang baik. Yang makan, tamu banyak itu. Nomor 1 itu. Bapak Ibu yang lain ini saja mohon maaf lagi kalau kata ada saya yang tugas siapa baik kesehatan. Saya tidak ada menentang pemerintah dan ikut dukung pemerintah. Kan pemerintah kan tidak ada niat yang buruk itu kan. Cuma sebatas itulah yang kira-kira bisa mereka mereka itu kan kepada rakyatnya kan. Itu juga melengkapi dengan pengetahuan agama kan tidak takutnya kan. Ada memang ada pas yang takut Pak. Kalau tomunian tidak boleh kita sembarangan kalau tomunian. Lah harus wajib top-down itu. Ya, tomun tidak boleh bermain-main. Sholat berjamaah boleh pindah ke rumah kalau tomunian, tapi kalau tidak tomun tidak ada usaha untuk orang yang bukan tomun. Tomun ya. Nunggu di pasar Penerama itulah kemarin. Kalau ada robo 5 orang mati ngikut pulau gitu. Alhamdulillah tidak ada.
sesuai dengan yang tadi kan disampaikan. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, santai tapi masuk, kemudian bagus, dan sekaligus ngeri. Ngeri yang pertama tadi beliau sampaikan umat Islam ini terbagi 73. Yang dari 73 itu 72 masuk neraka, yang satu masuk. Itu pilih yang mana Pak? Pilih yang mana? Pilih yang mana Bu? Pilih yang 72 atau yang satu? Satu. Sepakat? Alhamdulillah, yang satu itu yang beliau sampaikan tadi adalah generasi para rasul, generasi para sahabat solehus soleh. Ya. Yang kedua itu yang ringo. Kalau yang tidak mau, yang apa namanya itu yang 72 itu yang masuk neraka. Bagus. Dapat nilai A. Yang pertama punya beliau apa tadi? A. Dua. Ketiga. Keempat. Kan? Masuk galau kajian itu. Tinggal ngamalkan lagi. Tinggal ngamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ngamalkan istiqomah. Julisman semuanya mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan Allah. Yang ustaz tetap istiqomah dengan ustaznya, yang jamaah tetap istiqomah dengan jamaahnya, bunuh-bunuh juga istiqomah dengan suaminya. Pada Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja. Mungkin barangkali ulasan dari ceramah tadi. Saya sangat kagum dengan beliau, santai tapi dalil-dalilnya sempurna. Kemudian arahannya sama dan sangat menarik sekali. Jadi tidak terasa waktunya sudah berjalan, sudah siang, tidak terasa. Ya kita doakan saja beliau ini tetap sehat dan selamat. Alhamdulillah infak kita berapa tadi? 1.533.000 itu infak kita. Mudah-mudahan yang sudah berinfak tadi menjadi lampu penerang, menjadi amal ibadah, menjadi pahala nanti kita di dalam surganya Allah. Amin. Untuk itu kepada pengurus masjid minta atau kepada bendahara silakan menerima infak dan sedekah dari jamaah safari subuh. Mohon kesediaan untuk memberikan infak ini Bapak Ustadz Dr. Andus Al-Bahri MSI. Beliau ini adalah Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kepada Pak Al-Bahri kita persilakan. Jadi dengan Pak Al-Bahri itu kalau ada yang kurang-kurang Bapak dan Ibu yang ingin nambah urusannya dengan beliau. Ini komandannya seprovinsi. Nama-nama istri. Nama-nama istri. Kalau ada keluarga kita yang cekcok, nah dengan beliau komandannya. Beliau tinggal merintahkan anak buah. Baik, Ustaz Julisman masuk gak? Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian untuk minggu atau untuk Ahad depan di Unik Muhajirin Unik depan di Muhajirin. Kalau ini adalah kuncinya surga, kalau nanti orang yang pindah dan kita banyak, terutama budak-budak lebih banyak budak-budak ini banyak ya. Bukan yang jamaah di sini ya, oh yang dari luar. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini, mulai dari kita berangkat sampai kita pulang ke rumah, mudah-mudahan ini menjadi ibadah semuanya di hadapan Allah. Sebelum kita tutup, ada hal-hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, jangan pulang dulu sebab sudah ada nasi beruduk. Ada nasi uduk, atau banyak ibu itu. Banyak bersihnya. Nasi uduk, jangan pulang dulu Bapak dan Ibu. Kita makan sama-sama. Kemudian mungkin bisa kita nanti sudah makan bisa sholat, dan kemudian nanti kita foto bersama. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin.